Podcast, kembali lagi di Anta Wacana. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, buruk, biasa aja, atau masih gaman sama mantan nih? Tapi yang pastinya, aku yakin banget kalau teman-teman yang dengerin podcast ini kabarnya baik-baik aja walaupun masih gamon ya. Sebelum ke topik intinya, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama aku Sharon. Dan aku juga di sini nggak sendirian. Aku ditemani sama siapa? Halo teman-teman Spaskes, nama aku Friska. Di sini aku dan rekanku bakal ngebahas sosiologi tentang masalah sosial di kehidupan sehari-hari nih. Mungkin dari kalian bisa tebak apa yang bakal kita bahas kali ini. Masalah sosial apa nih menurut Spaskes? Ya betul banget, masalah sosial yang bakal kita bahas kali ini yaitu tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan remaja. Menurut Friska, apa sih kenakalan remaja itu? Kalau menurut aku nih ya, kenakalan remaja itu perilaku yang melanggar aturan di masyarakat. Kayak contoh sederhananya yang sering kita dengar tuh bolos sekolah. Itu tuh udah termasuk kenakalan remaja kan? Nah, kalau menurut Sharon, kenakalan remaja itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih, kenakalan remaja itu suatu kegiatan yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Sampai sekarang kenakalan remaja juga masih ada, bahkan masih dibilang banyak. Wah, setuju banget tuh jawaban dari Sharon. Saking banyaknya kenakalan remaja di saat ini, aku sendiri sampai bosan lihatnya karena kapan kenakalan remaja ini bakal selesai. Iya, biasanya kenakalan remaja itu dipengaruhi oleh lingkungan luar sekolah. Tapi jangan salah, pengaruh di lingkungan sekolah juga ada loh. Contohnya kayak milih teman buat bergaul juga itu udah termasuk. Nah, selain pendapat dari kita nih, kita juga punya arti dari kenakalan remaja menurut para ahli loh. Iya betul banget, aku bacain ya. Yang pertama, menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja itu perilaku jahat atau dursila, kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit patologis. Selanjutnya, menurut John Wencentrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial, hingga terjadi tindakan kriminal. Jelas banget ya teman-teman Spaskes, kalau kenakalan remaja itu perilaku yang negatif. Ada banyak macam aspek sosiologi kenakalan remaja yang diantaranya kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti membuli. Itu bisa mengganggu mental seseorang loh. Terus juga ada seperti perkelahian, tawuran, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain yang bisa menimbulkan korban fisik. Terus ada kenakalan remaja yang bisa menimbulkan korban materi. Kenakalan yang menimbulkan korban materi misalnya pencurian, faktor dalam diri diantaranya pertahanan diri yang lemah dan hidup menganggur. Sedangkan faktor di luar dirinya diantaranya faktor keluarga, faktor lingkungan atau masyarakat, dan faktor pergaulan yang ada seperti perusakan, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. Yang terakhir nih, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dari pihak lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, dan lain-lain. Kenakalan yang melawan status juga, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar yang membolos. Wah, ternyata kenakalan remaja itu banyak banget ya teman-teman Spaskes. Iya nih, kamu tahu gak apa faktor penyebab dari kenakalan remaja itu? Jelas tahu dong, kenakalan remaja itu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, di sini bakal kita bahas apa aja sih penyebab kenakalan remaja. Disimak baik-baik ya, teman-teman Spaskes. Oke, dari sumber internet yang kita temuin, faktor penyebab yang pertama ada penyebab dari faktor internal, yaitu krisis identitas. Para remaja yang seumuran kita pastinya masih mencari jati dirinya sendiri. Tidak mengenal siapa dirinya menyebabkan banyak remaja kebingungan, tidak tahu arah masa depan akan dibawa kemana. Oleh karena itu, mereka melakukan segala hal yang melanggar peraturan sebagai bentuk pemberontakan diri yang gagal dalam mencari jati diri mereka. Penyebab kenakalan faktor internal yang kedua yaitu kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak memiliki kontrol diri yang baik, mereka akan kesulitan dalam mengendalikan dirinya untuk menghindari perilaku menyimpang.
Dalam alam bawah sadar mereka, sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Namun, karena mereka lemah kontrol diri mereka sendiri, mereka tetap melakukan hal yang dianggap tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, selain dari faktor internal, kenakalan remaja juga disebabkan oleh faktor eksternal, mencakup lingkungan, pergaulan, dan bahkan dari keluarga. Kenakalan remaja bukan cuma fenomena yang bisa terbentuk dari individu aja, namun pengaruh dari luar pun ikut serta dalam terjadinya fenomena kenakalan remaja ini. Spaskes, nah kita cari tahu sama-sama yuk apa aja yang menjadi penyebab kenakalan remaja dari sisi faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal penyebab kenakalan remaja yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang kedua orang tua. Karena kurangnya mendapat perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya, mereka akan melakukan berbagai cara untuk bisa mencari perhatian atau melakukan kenakalan di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, itulah faktor-faktor yang jadi penyebab kenakalan remaja. Sharon, kan kita udah selesai bahas tentang faktor penyebabnya nih. Kalau ada penyebab, pastinya ada cara buat ngatasin masalah tersebut dong. Kira-kira ada gak ya cara ngatasinnya? Pastinya ada dong, karena kenakalan remaja itu harus diatasi dan gak boleh dibiarin gitu aja. Cara mengatasi kenakalan remaja diantaranya orang tua itu harus memberi bimbingan atau pengarahan kepada anaknya. Terus juga orang tua sama anaknya juga harus membuat komunikasi yang baik. Terus orang tua dapat mengawasi pergaulan anaknya. Orang tuanya juga harus memahami perasaan remaja. Yang terakhir, buat remaja juga kita harus bisa mengendalikan diri. Makasih buat Sharon yang udah kasih tahu teman-teman cara untuk ngatasin kenakalan remaja. Kami harap teman-teman Spaskes semua nggak akan pernah ngalamin jadi pelaku kenakalan remaja tersebut. Dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman Spaskes. Selesai deh obrolan kita yang sedikit panjang ini. Sekarang kita pamit undur diri dulu. Aku Sharon. Dan aku Friska. Sampai jumpa. Have a nice day, Spaskes.